Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini. Ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Saudara, walaupun kita masih beribadah melalui ibadah online, tapi saya yakin dan percaya di mana ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan, maka kuasa Tuhan melawat setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu akan lawatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sanjung Engkau,
Kami tinggikan Engkau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja dalam hidup kami. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah, kami sembah, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Kaulah Raja. Kami tinggikan nama-Mu. Hanya nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau bertahta di atas pujian kami. Kau ditinggikan ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami sembah. Terima kasih. Oh Yesus, kami sembahkan nama-Mu di atas segalanya, nama-Mu di atas segalanya.
Mari dimanapun kita berada pagi hari ini. Boleh buka kedua tangan saudara pagi hari ini. Mari buka kedua tangan kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari katakan dengan segenap hati kita, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Oh, kami sembah Kau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami akan bernyanyi bersorak karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nyanyi dengan iman saudara. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, ya, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Sampai sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang
bakal di rumah Bapa, surga yang bakal di rumah Bapa, surga yang bakal. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi, saudara, dengan pujian kita. Kami menyembah Engkau lebih dari yang lain. Kami tinggikan Engkau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ini pengakuan kami Tuhan, kami mengasihi Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan, ku tinggikan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kami cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Kau layak, hanya nama-Mu yang layak disembah. Yesus Tuhan, sebab Kau layak terima segala hormat,
sebab Kau layak terima segala pujian bagi nama-Mu. Kami sembah nama Yesus. Kau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Terima kasih. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi dengan segenap hati. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang senantiasa melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah Immanuel bagi setiap kami. Kami melangkah dengan iman percaya yang kami miliki di dalam Engkau, Yesus Kristus, yang hidup dan tinggal diam di tengah-tengah setiap kami. Pagi hari ini, biarlah Tuhan, Engkau sampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Inilah firman yang menguatkan bagi setiap kami di tengah-tengah persoalan-persoalan, mungkin masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan, di kota ini, bahkan di Indonesia, Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini menguatkan bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang kami harus kerjakan, apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Kau berkati hamba firman-Mu. Hamba adalah orang yang biasa, hamba tidak mampu kalau Engkau tidak menyertai hamba-Mu ini, Tuhan. Ditebus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Biarlah firman itu boleh diperdengarkan dan sampai ke dalam setiap rumah tangga. Yang siap dengar firman, mari bersama-sama saya katakan, amin. Shalom, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, ya. Nah, saya senang bisa menyapa Bapak Ibu dari tempat kediaman saya. Sudah cukup lama saya tidak membagikan firman Tuhan karena memang kita lebih banyak melakukan ibadah Zoom. Saya senang mendapatkan suatu privilege yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada saya untuk menyampaikan kebenaran, dan saya percaya bahwa kebenaran ini apabila kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, maka dia akan bertumbuh secara kuat dan menjadikan kita orang yang kuat, orang-orang yang mampu menghadapi setiap musim yang kita lewati. Nah, sesuai dengan tema bulan ini atau 3 bulan berikutnya, yaitu temanya adalah man.
sebuah tahapan lebih lanjut ya. Sebelumnya kita telah melalui masa-masa menjadi children, menjadi anak-anak, lalu masuk kepada periode di mana kita menjadi dikatakan young man, ya anak muda, dan sekarang kita masuk ke tahapan man, ya sebelum dimasuk kepada sebagai father, sebagai bapak. Nah, berbeda dengan young man ya. Kalau young man itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu identik dengan kreativitas ya, selalu identik dengan melakukan sesuatu out of the box ya, melakukan sesuatu tidak seperti biasanya ya. Anak muda itu kecenderungannya adalah sangat adaptif kepada perubahan ya, sangat cepat ya, sangat cepat ketika ada sesuatu yang baru mereka sangat cepat menerimanya. Salah satu yang juga menjadi ciri khas daripada anak muda adalah mereka karena selalu ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Kalau dilarang biasanya mereka akan memberontak. Itu ciri daripada anak muda, ya. Dan anak muda itu selalu mereka biasanya anti terhadap, bukan anti, maksudnya mereka ingin sesuatu yang progresif terjadi ya. Makanya di Indonesia, di negara kita ada namanya Sumpah Pemuda ya. Nggak ada namanya sumpah bapak-bapak ataupun sumpah orang dewasa ya, adanya Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda adalah cikal bakal daripada kemerdekaan Indonesia ya pada tahun 1945 ya. Nah, man ini berbeda lagi Bapak Ibu ya. Man ini berkaitan dengan pribadi-pribadi yang telah matang ya, pribadi-pribadi yang sudah mapan ya, pribadi-pribadi yang berdiri di atas fondasi yang kuat ya, pribadi-pribadi yang sudah mulai menatap kehidupan di depannya ya, itu man ya. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa tema gereja kita seperti young man ataupun man ya, bukan menunjukkan bahwa gereja kita itu maskulin ataupun selalu menampilkan sisi kepriaan ya, tapi maksud daripada semuanya ini adalah bahwa nanti saya akan perjelaskan bahwa men di sini adalah orang-orang yang berkepribadian matang, orang-orang yang mapan, orang-orang yang berdiri di atas fondasi yang kuat sehingga mereka tidak mudah goyah. That's men ya. Nah, sebelumnya kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan ayat 14 ya. Multimedia bisa bantu saya, 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 ya. Ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, saya akan juga minta bantuan untuk tampilkan versi dalam bahasa Inggrisnya, ya. Saya ambil dalam versi New King James Version dan juga New American Standard Version. Nanti kita akan melihat perbandingannya. Dalam NKJV dikatakan, words, stand fast in the faith, be brave, be strong, that all that you do be done with love. Nah, kalau di dalam NKJV dikatakan, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong, that all that you be done in love. Ya, kembali kepada versi bahasa Indonesia tadi, kita perhatikan bahwa setiap penggalan-penggalan kalimat tadi kita menemukan bahwa mereka di sini menggunakan tanda seru ya. Berjaga-jagalah, tanda seru ya. Berdirilah dengan teguh dalam iman, tanda seru ya. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru, dan tetap kuat, tanda seru. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, tanda seru. Ya, kita mengerti tata bahasa bahwa ini adalah imperatif, tanda seru, yang berarti artinya perintah ya. Nah, latar belakang daripada penulisan daripada surat Korintus ini adalah bahwa Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat yang ada di Korintus yang dia layani ya. Dan
Kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Ya, kalau kita perhatikan dengan secara seksama, kalau kita pelajari dari semua gereja yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya, bahkan juga semua gereja di Perjanjian Baru, ya, kita akan menemukan bahwa ini gereja penuh dengan masalah, ya, jemaat penuh dengan problem, ya. Di dalam surat Korintus pasal 1 sampai dengan pasal 3, kita akan menemukan bahwa terjadi konflik horizontal di antara mereka, ya, yaitu terjadi pengelompokan, ya, dikatakan kamu dari golongan Apolos, ya, kamu dari golongan Paulus, ya. Sesuatu yang tidak siap terjadi sehingga terjadi semacam suatu pengkotakan, ya. Lalu di dalam pasal keempat, Bapak Ibu akan menemukan bahwa terjadi sebuah konflik vertikal, ya, artinya menyangkut masalah otoritas, ya. Mereka tidak mengakui kepemimpinan daripada Rasul Paulus, ya. Dan saya bisa membayangkan bagaimana sebuah gereja tidak mengakui kepemimpinan gembalanya, seperti itu, ya. Nah, di dalam pasal ke-5 dan ke-6, ya, pasal 5 dan ke-6, ya, Bapak Ibu akan menemukan perilaku amoral yang mereka lakukan, ya, perzinahan, ya, mereka kawin di antara keluarga, ya, ibu sama anak kawin, ya. Jadi terjadi dalam jemaat Korintus di mana mereka sepertinya permisif dan mereka tidak merasa bersalah, ya. Artinya itu sesuatu yang mereka anggap benar, gitu loh, ya. Dan di dalam pasal yang 8 dan 10 mereka terlibat di dalam isu-isu penyembah berhala yang mereka beribadah di kuil-kuil yang mereka ikut di dalam menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan, ya. Dan mencapai puncaknya di dalam pasal ke-15, di mana karena mereka menerima pengajaran yang sesat, ya, mereka mendapatkan pengajaran dari filsafat Yunani, human wisdom, ya, sehingga akhirnya mereka menjadi tidak percaya akan adanya kebangkitan Yesus Kristus, ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat fatal, ya. Bagaimana saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekristenan itu tanpa adanya kebangkitan, ya. Ya, ini ibaratnya sama juga kita makan lontong sayur, ya, tanpa kuah, ya. Anda bisa bayangkan, atau makan ayam penyet, ya, judulnya ayam penyet tapi ayamnya nggak dipenyet-penyet, gitu loh, ya. Nah, ini kan seperti itu, ya. Sebab yang namanya kebangkitan adalah sesuatu bagian yang integral di dalam kekristenan, ya. Nah, balik kepada ayat tadi yang kita baca, ya, saya ingin bagikan kepada setiap kita, ya, bagaimana kita bisa sampai kepada level di mana kita memiliki kepribadian yang matang, ya, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang berdiri teguh di atas fondasi yang kuat, ya. Nah, yang pertama dikatakan, ya, yang pertama yaitu multimedia bisa bantu saya, itu berjaga-jaga, ya. Dikatakan berjaga-jaga, ya. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan watch, ya. Diambil dari bahasa Yunani yaitu grogorite, ya, yang artinya adalah di dalam, kalau kita baca, digunakan secara variatif di dalam semua Alkitab, bagian Alkitab, ya, itu orang yang menjaga pintu, ya, penjaga pintu, ya. Dalam kota-kota kuno itu kan sering kita lihat, mungkin dalam film-film, ya, sebuah kota itu tentu ada pintu gerbangnya, dan orang yang berjaga-jaga di pintu itulah yang disebut Gregoriete, ya. Gregoriete juga bisa berarti menjaga kota, ya. Orang-orang yang berdiri di atas benteng, ya. Mereka berdiri di atas benteng, mereka mungkin menggunakan alat teropong, mereka menjaga-jaga, berpatroli, melihat musuh datang, seperti itu, ya. Jadi berjaga-jaga adalah orang yang menjaga kota. Nah,
Gergeti juga bisa berarti menantikan sesuatu atau menantikan seseorang. Ya. Kalau saya menantikan seseorang datang ke rumah saya, berarti itu namanya Gregoriete. Ya. Gregoriete juga bisa berarti bahwa bersiap-siap melakukan sesuatu. Ya. Melakukan apa saja. Ya. Kalau saya ingin mengerjakan pekerjaan tugas saya di kantor, ya itu namanya Gregoriete, ya berjaga-jaga. Nah, yang terakhir, yang Gregoriete juga berarti mengantisipasi sebuah bahaya, ya artinya atau be alert, ya be alert, yang mengantisipasi sebuah bahaya. Jadi orang yang berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi, ya. Nah, manakah yang paling tepat kita gunakan dalam konteks ayat ini? Ya, berjaga-jagalah, ya, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 ini. Ya, nah, umumnya para teologi itu terbagi menjadi dua bagian, dua pandangan mengenai ini. Ya, mereka katakan bahwa berjaga-jaga itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ya, dan ini konteksnya untuk ketika kita berbicara tentang akhir zaman, ya kita bisa baca mungkin dalam Matius 24, ya ataupun 1 Korintus 5 ayat 6, ya bahwa kesudahan itu sudah dekat, berjaga-jagalah, ya waktunya sudah dekat, ya kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Atau dalam perumpamaan seperti 5 garis bijak, 5 garis bodoh, ya di 5 garis bijak itu selalu menjaga dia punya pelitanya, ya, lampunya, mereka menjadikan minyak yang cukup. Konteksnya demikian. Lalu yang kedua yaitu mengantisipasi bahaya yang akan dihadapi di depan. Nah, konteks ini lebih tepat sebetulnya digunakan di dalam 1 Korintus 16, ya. Artinya berjaga-jaga sini adalah mengantisipasi waspada terhadap sesuatu buruk yang akan terjadi. Ya, nah kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan be alert, ya, be alert, ya. Ini lebih tepat di dalam American Standard Version, ya. Semuanya tepat, tapi dalam konteks ini saya katakan bahwa be alert jauh lebih tepat dibandingkan dengan watch, ya. Watch itu kan ya seperti jam tangan, ini namanya watch, ya, artinya melihat, ya, berjaga. Tapi be alert itu lebih lagi, ya, dia tidak hanya sekedar berjaga-jaga, tetapi dia juga tersadar, yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Ya, jadi orang yang memiliki kemapanan, memiliki pandangan yang begitu kuat, ya, dia berdiri di atas fondasi yang kuat, ya, mereka tidak akan mudah goyah, ya. Orang-orang yang established adalah orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi, ya. Nah, apa yang harus kita jaga-jaga, ya? Apa yang harus kita jaga-jaga? Ya, yang pertama yaitu muslihat iblis, ya. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, ya, Rasul Petrus sudah mengingatkan kepada setiap kita, ya, untuk senantiasa kita tersadar, ya, awaken, ya, kita berjaga-jaga, ya, karena iblis itu mengaum, ya, berjalan seliling kita itu mencari orang yang lemah, yang bisa ditelannya. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga terhadap muslihat daripada iblis, ya. Iblis itu bisa menyaru, bisa datang dengan sesuatu yang kelihatannya nikmat, ya, tetapi ya itu menghancurkan, ya. Artinya Rasul Petrus meminta kita untuk supaya kita hati-hati terhadap hal demikian, ya. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Nah, yang kedua yaitu apa yang harus kita berjaga-jaga, yaitu terhadap godaan, temptation, ya. Markus 14:38, ya. Yesus minta kita supaya kita berdoa dan berjaga-jaga, ya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, ya. Pencobaan itu juga bisa datang kepada setiap kita, ya, dan tanpa kita sadarinya, apabila kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan menjadi korban atau bahkan menjadi bagian dari perbudakan daripada dosa, ya.
Nah, yang ketiga, kita harus menjaga terhadap apa? Ya, yaitu masa bodoh, ya, apatis. Ya. Ini juga terjadi di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Ya. Kita lihat bahwa masyarakat sekarang cenderung menjadi orang yang sangat apatis, ya, sangat cuek, ya, indifferent, ya. Ya ibaratnya kalau dia tidak mau ikut bukan ikut campur, maksudnya ya nggak mau tahu lah. Ya. Atau dalam jemaat Kristen dikatakan bahwa ketika mereka melakukan praktek-praktek perzinahan, percabulan, ataupun kawin sesama anggota keluarga, ya, mereka masa bodoh, ya. Mereka cuek aja, mereka apatis, ya. Mereka membiarkan semua itu terjadi. Ya, inilah yang kita harus waspadai, ya, karena ini akan menjadi sesuatu yang buruk, ya, karena apa? Kalau kita membiarkan sikap apatisme itu terjadi di tengah-tengah setiap kita. Yang keempat yang harus kita waspada, kita berjaga-jaga, yaitu guru-guru palsu, ya, pengajaran dengan doktrin yang menyesatkan, ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, ya, di dalam 1 Timotius 4, ya. Dia menasihati dan memberi tugas kepada Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, ya. Saya pernah bagikan pada setiap kita bagaimana penyesatan itu masih terjadi sampai hari ini, ya. Ada banyak praktik-praktik gereja yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya, ya. Apalagi yang harus kita berjaga-jaga, ya. Kita diminta berjaga-jaga senantiasa untuk berdoa, ya, senantiasa dalam Efesus 6 ayat 18 kita berdoa tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya, karena doa itu adalah yang menjadi fondasi bagi setiap kita, karena dari berdoalah sebetulnya kita bisa mawas diri, kita bisa berjaga-jaga terhadap segala hal buruk pun yang terjadi pada setiap kita, ya. Jadi poin yang pertama, menjadi orang yang dewasa, menjadi pria, orang yang mapan, orang yang baik perilakunya itu disebut adalah orang yang dewasa, adalah dia senantiasa hidupnya itu berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan mereka berdoa, ya. Mereka selektif di dalam pengajaran, ya. Mereka tidak apatis, ya. Mereka bisa tahan terhadap godaan, dan mereka juga bisa melihat apakah ini tipu muslihat iblis atau bukan, ya. Nah, yang kedua yaitu hal yang harus kita miliki, yaitu dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman, ya. Dalam bahasa ini dikatakan stand fast in the faith, ini dalam New King James Version. Di dalam New American Standard Version (ASV) dikatakan stand firm in the faith, ya. Nah, jadi orang-orang yang telah dewasa, telah tumbuh, ya, telah memiliki kepribadian yang matang, adalah orang-orang yang memiliki firm itu, ya. Artinya pendiriannya teguh, tak mudah goyah, ya. Karena berdiri di atas suatu fondasi yang kuat. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Bapak Ibu, kita berdiri suatu fondasi yang kuat, itu batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa kepadamu telah kuberikan kuasa, ya. Apa yang engkau ikat di bumi, di dunia ini akan terikat di surga, ya. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, ya. Dengan iman yang kita miliki, fondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, ya. Kalau kita berkata A, ya, maka ada echo sounding, ya. Suaranya bergema A juga di surga, ya. Kalau kita berkata B, ya, maka suaranya bergema B juga di surga. Kita luar biasa, ya. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Oleh karena itu, kita harus memiliki suatu
pendirian yang teguh, ya, nggak mudah goyah, ya. Stand firm in the faith, ya. Firm itu tidak mudah goyah, berdiri atas fondasi yang kuat sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah terombang-ambing, ya. Kalau kita pergi ke toko, ya, kita bicara mengenai peralatan golf, ya. Nah, memang akhir-akhir ini saya menggeluti ini, saya tahu betul, ya. Nah, kalau kita bilang kita mau beli stick, ya, stick yang untuk memukul stick golf itu, ya, hanya ada 2 pilihan. Ya. Dia akan nanya, Bapak mau beli yang mana? Ibu mau beli yang mana? Ya. Dia ada namanya flag. Ya. Flag itu adalah buat mereka yang kakinya belum begitu kuat, ya, mereka mengairnya belum sempurna, ya, sehingga sticknya itu dia itu seperti per flag itu, ya. Jadi flagnya itu mengakomodasi kekurangannya dia, ya, sehingga dia bisa mendapatkan loft, ya, mendapatkan sudutnya untuk bisa memukul, ya. Tetapi buat orang yang sudah memiliki self determinasi yang kuat, ya, berpendirian teguh itu adalah memiliki self determinasi yang kuat, mereka akan memilih yang namanya sticknya firm, ya. Firm itu adalah ayunannya sudah bagus, sempurna, kuda-kudanya sudah kuat, ya, swingnya sudah bagus, ya. Mereka determinasi begitu kuat, mereka akan ambil namanya sticknya firm. Ya, mereka yang profesional akan tahu nih, mereka ambil yang firm. Nah, oleh karena itu firm adalah kita memiliki determinasi yang kuat, kita keyakinan kepada iman kita, ya, kita tidak ragu lagi, ya. Orang kalau pakai stick firm itu nggak ragu-ragu lagi mukulnya. Ya, kalau golf, kalau mukulnya itu ragu-ragu, udah selesai sudah. Ya, orang yang firm, ya, kita diminta menjadi orang yang firm di dalam iman kita, ya, karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, di mana kita telah diberi kuasa, ya. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Amin, saudara. Ya, nah, berdiri teguh itu artinya memegang komitmen kepada Tuhan, ya, dan kita percaya kepada segala sumber-sumbernya, ya. Saya tidak akan keluarkan ayatnya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Artinya kalau kita percaya itu jangan setengah-setengah, ya. Percaya itu full, totalitas, ya. Totalitas, pegang komitmen itu, ya. Karena Christ enough, ya. Christ alone is enough for me. Itu komitmen yang kita harus pegang dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai level di mana sebagai orang yang telah dewasa, orang yang berkepribadian matang. Ya, kita percaya kepada segala sumber-sumbernya. Ya. Yang kedua itu kesatuan dalam roh. Ya. Kesatuan dalam roh ini sangat penting. Ya. Kita lihat bagaimana terjadi suatu pengkotakan di jemaat di Korintus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ya, entah siapa lagi, ya. Dan karena mereka tidak memiliki kesatuan roh, ya, kita harus memiliki unity itu, ya, unity spirit yang sama, ya, roh Allah, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, di mana itu bersatu, ya, tidak tercerai-berai, sehingga menjadi kuat. Ya. Kita menjadi orang yang sangat teguh, ya, berprinsip, memegang prinsip ini. Ya. Yang ketiga itu berpegang teguh kepada kemerdekaan, ya. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Bapak Ibu, siapakah kita ini sesungguhnya? Ya, kita ini kan semuanya orang berdosa. Ya. Oleh karena hanya kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, ya, kasih yang diberikan kepada setiap kita, kita beroleh keselamatan itu. Ya. Dosa kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Ya, tapi kebebasan yang kita miliki itu, ya, kita harus pertahankan. Ya. Dengan apa? Dengan kita memegang teguh iman kita. Ya. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, ya, tapi kita menjadi hamba Allah. Ya. Nah, yang keempat, ya, berdiri teguh, yaitu di dalam kehendak Tuhan. Ya.
Kita tahu situasi yang terjadi di saat-saat seperti sekarang ini tentu di luar ekspektasi setiap kita ya. Mungkin ketika awal corona ya udahlah ya itu sudah terjadi, tapi sekarang kita lihat pemerintah sudah menetapkan PPKM darurat ya. Saya kemarin datang ke mall mencoba melihat situasi ya. Jam 5 saya sudah tidak boleh masuk ke mall kecuali ke lantai dasar untuk berbelanja keperluan grocery ya. Satpam sudah berjaga-jaga di sana ya. Anda bisa bayangkan ya betapa banyak orang yang terdampak oleh situasi seperti ini. Tidak mengenakan. Bukan hanya terjadi di Batam ya. Di Pulau Jawa, Bali demikian juga terjadi. Ya, memang situasi nggak mengenakan, tapi kita percaya bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, kita tidak tahu mengenai kehidupan ke depan, ya, tapi kita dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita percayakan segala sumber, segala-galanya kepada Dia. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, jadi orang yang telah matang, orang yang memiliki determinasi yang tinggi, orang-orang yang memiliki kedewasaan, established adalah orang-orang yang berdiri dengan teguh, firm dalam iman mereka, ya, kepercayaan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga yaitu bersikaplah sebagai laki-laki, ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Di sini dikatakan be brave, ya. Be brave itu berani, ya. Courageous, ya, tidak gentar, ya. Dalam ISV dikatakan act like man, ya, bertindak seperti laki-laki, ya. Bertindak laki-laki ini bukan berarti kita menjadi seperti laki-laki, ya. Artinya semua ini adalah buat kita semua, buat para wanita, buat ibu-ibu, buat anak gadis, ya, buat laki-laki, buat bapak-bapak, ya, bahwa kita harus menjadi orang yang mature, orang yang matang, ya, memiliki karakter-karakter ilahi, ya, orang-orang yang tumbuh, grown up, ya. Jadi kita harus bersikap seperti laki-laki, ya. Dalam 1 Korintus 13:11 dikatakan demikian, ya. Ketika aku kanak-kanak, yang aku berkata seperti kanak-kanak, ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Mereka telah meninggalkan sifat kanak-kanakan itu, sifat bocah-bocah, ya, kekanak-kanakan. Ya, ini bukan bicara mengenai usia, ya, tetapi berbicara mengenai karakter. Ya. Ada orang yang usianya mungkin sudah tua, tapi dalam hal merespon sesuatu ya sangat childish, sangat kekanak-kanakan. Ya, tapi ada juga mereka usianya masih anak-anak, tetapi pemikirannya sangat dewasa, sangat grown up, jauh di atas umur anak tersebut. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang dewasa, orang yang established, orang yang berpikiran matang, orang-orang yang berdiri atas fondasi yang kuat adalah orang-orang yang telah meninggalkan sifat anak-anak itu. Ya. Hubungan antara sesama jemaat ya tentu banyak terjadi pergesekan, ya. Kita akan mudah akan melihat bagaimana sifat kekanak-kanakan. Dalam pelayanan juga demikian adanya, di dalam apa saja, dalam hal apa saja, dalam rumah tangga, semua hal. Ya, dalam masalah sosial, istri saya yang sosial, ya. Ini semua juga adalah menunjukkan bagaimana supaya kita menjadi orang yang dewasa, orang-orang yang berpikiran matang, ya. Nah, yang keempat, ya, cepat saja, ya. Be man itu adalah orang yang tetap kuat, ya. Be strong, ya. Be strengthened, ya. Artinya kuat dalam roh, ya. Kuat di dalam, ya, be strong in our inner man, ya. Jadi kuat di sini bukan berarti kuat fisik, ya. Kita sudah banyak melihat ada bapak-bapak badannya keker, pakai baju tentara lagi. Ketika mau disuntik vaksin nangis, ya kan. Jadi strong itu
selalu berkaitan dengan fisik. Saya lebih suka dengan kata be strengthened karena dalam bentuknya pasif. Karena untuk bagian dalam ini nggak ada, kita bisa menguatkan kita punya physical bagian luar, keker ya. Saya berapa hari ini mencoba untuk menjadi keker ya. Istri saya bilang, ya udah minum Elmen aja, dikasih itu terus spidol ya, tulis seperti ini ya, supaya six pack gitu. Nah, saya ketawa, saya ingat almarhum Pak Rudi, ini bayinya Pak Rudi nih kalau pakai spidol terus di badannya itu. Ya. Nah, kalau strong itu kita bisa menguatkan, ya. Tapi kalau be strengthen kan pasif, artinya kita nggak bisa menguatkan yang ada di dalam kita. Ya, hanya Roh Kudus lah yang menguatkan yang ada di dalam kita. Ya, kuat di dalam Roh. Ya. Jadi kita tidak memperhatikan apa yang di luar, ya. Tubuh ini ya, apa yang di luar ya, pakaian, makanan ya, tempat tinggal, kekayaan ya. Tapi yang kita harus perhatikan adalah bagian dalam kita, our inner man ya. Karena itu penting ya, karena ini yang tinggal, yang kekal sampai selama-lamanya ya. Saya tidak anti kepada orang yang mau hidup dalam kekayaan mereka punya rumah bagus, oke ya. Atau ibu-ibu ingin tampil cantik ya, dandan, is okay, buat saya is okay. Tapi yang harus diperhatikan adalah our inner man ya, bagian dalam ini ya. Kita harus kuat di dalam ya. Kuat di luar itu sifatnya temporer, sementara saja selama kita tinggal di dunia ini ya. Apakah ada orang yang bisa tetap cantik sampai usia 100-200 tahun? Tentu ya, waktu akan membuat tampilan mereka itu pasti berubah. Ya. Apakah ada orang yang senantiasa bisa tinggal dengan kekayaan selama-lamanya? Ya. Tentu ketika dia pergi ke Setemiang, ya, mungkin yang dia tempati hanya 1x2, ditemani oleh batu nisan. Ya. Tidak membawa semuanya, tapi yang tinggal adalah our inner man kita, godly karakter yang ada dalam setiap kita. Ya, saya menemukan sebuah ayat yang dulu juga saya renungkan dalam Efesus 6 dalam 2 Korintus 4 ayat ke-16 ya, bisa dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah, ini ayat yang sangat powerful, sangat luar biasa. Ya. Manusia batin, manusia badania kita ini, manusia luar kita ini, tubuh kita ini, ya, kekayaan kita miliki itu, ya, bisa pergi, ya. They come and go, ya. Tetapi manusia dalam kita, our inner man kita itu harusnya dari hari ke hari semakin kuat, dan itulah dikatakan bahwa poin keempat bahwa menjadi kuat, ya, jadi kuat, ya, tetap kuat, stay strong, ya, terus stay strong, ya, our inner man ini, ya. Maksud dari tubuh, jiwa dan roh, ya, tubuh bisa pergi, bisa rusak, decay, ya, membusuk, ya, kekayaan bisa hilang, bisa lenyap, tapi jiwa dan roh ini akan tinggal dalam setiap kita, ya. Amin, ya. Di dalam, ya, saya rasa ini cukup untuk yang poin keempat ya. Kita masuk ke poin kelima yang terakhir Bapak Ibu, karena saya bekerja dengan waktu. Ya, poin kelima yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang yang berkepribadian matang, orang yang dewasa, orang yang berdiri di sepatu karang yang teguh adalah orang yang selalu memiliki kasih, yang selalu mengerjakan sesuatu di dalam kasih. Ya. Kenapa? Karena kasih adalah menjadi dasar daripada keselamatan kita terima. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya, sehingga Dia berikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup. Ya. Dan kasih itu Allah itu sendiri. Ya. Barang siapa ada di dalam Allah, pasti memiliki kasih. Ya, dia akan bisa mengasihi saudaranya. Ya, saudara dalam arti rekan-rekan sejemaat ataupun orang seiman. Ya.
Dia mengasihi keluarganya, ya, dia mengasihi anggota keluarganya, dia mengasihi karyawannya. Ya. Ukurannya adalah kasih, bukan ukuran dunia. Ya. Ketika orang mungkin memberi gaji dengan ukuran-ukuran dunia, katakanlah, yang penting kamu cukup, yang penting kamu bisa. Nah, tentu kita menggunakan dasar adalah kasih, ya. Kita memberi lebih, ya. Atau ketika kita disakiti oleh orang, ya, kita ingat saja, ya, karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu, ya, sehingga kita menjadi pribadi seperti sekarang ini, pribadi yang mapan. Saya sangat senang lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Selalu ingat itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tersakiti ataupun Anda berada dalam situasi alam yang tidak enak, yang aduh kayaknya nggak bisa seperti ini. Dengarkan lagi, ingat kasih, ingat kebaikan Tuhan dalam setiap kita. Ya, Dia berikan keselamatan dan setiap itu sudah cukup. Ya. Selebihnya adalah ya bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita menghidupinya. Amin. Ya. Dikatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 7, ya, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Kita menjadi orang yang mengenal Allah. Ya. Kita lahir dari Allah, kita lahir dari Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang merdeka, kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, tidak lagi penghukuman, ya, sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kasih, dan dikatakan kita orang yang mengenal Allah. Ya, Bapak Ibu, ini bisa saya bagikan, ya, be a man, ya, adalah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang established, pribadi yang mapan, ya, dalam bertindak laku, ya. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah digoyahkan. Ya, mereka adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga, orang yang berpendirian teguh, ya, bertindak seperti laki-laki, artinya memiliki kedewasaan, kematangan, ya, orang-orang yang kuat dalam inner man mereka, ya, tidak fokus kepada apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalam, ya. Orang yang matang, dewasa, established adalah orang-orang yang memiliki kasih. 5 hal inilah saya bagi kepada setiap kita. Kiranya itu memberkati setiap kita. Dan amin. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman kebenaran yang boleh kami dengarkan dan boleh hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus bisa menerjemahkan firman yang keluar dari mulut hamba ini, sehingga menjadi mereka bisa menerima dengan bahasa-bahasa yang sederhana, Tuhan. Mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang matang, dewasa. Mereka orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang berdiri teguh di atas iman mereka, di atas batu karang yang kuat, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus. Mereka orang-orang yang akan bertindak, orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, ya. Mereka rohaninya kuat, yang mereka memiliki kesatuan, dan mereka memiliki kasih dalam setiap kehidupan mereka, dan itu terpancar dari setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi bagian setiap kami, dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Shalom warga kerajaan.
Sungguh diberkati. Terima kasih Pak Bambang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kita semua dalam keadaan baik, meskipun di dalam situasi yang sungguh tidak menentu, tapi kita percaya God is good all the time, and all the time God is good. Amin, saudara-saudara. Ini tiba kita akan memberikan yang terbaik. Saya akan share dulu. Ya, di layar daripada screen kita masing-masing, di gadget kita, itu ada perpuluhan dan persembahan umum, diakonia dan misi. Ada barcode-nya, QR code, yang untuk mempermudah bagi saudara yang mempunyai OVO, GoPay, maupun electronic payment, bisa menggunakan scan QR barcode-nya, ataupun menggunakan transfer ke rekening yang ada di setiap bawah daripada QR code, yaitu diingatkan kembali kepada warga kerajaan bahwa untuk perpuluhan dan persembahan umum itu nomor rekeningnya adalah 0613879. Diingatkan kembali, angka tengahnya adalah 879. Karena rekeningnya sama, hampir sama, mirip, jadi kadang-kadang suka tertukar. Lihat bagian tengahnya aja. Kepalanya 8 adalah persembahan umum atau perpuluhan. Kepalanya 4, tengahnya, kepala 4 adalah diakonia atau misi. Dan bagi yang mengembalikan perpuluhan, diharapkan memberikan bukti transfernya kepada Pak Sutrisno sebagai pencatatan bendahara melalui WA di 0811692246. Kita percaya hari-hari ini, hari yang tidak menentu, tapi Tuhan tetap berkarya buat setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Seperti Ishak yang ditinggal daripada Abraham yang mati di Kejadian 26, pada saat kelaparan, seperti saat-saat ini, di mana perekonomian sedang tergoncang. Tapi Ishak tetap taat, dia menabur. Dan dikatakan di situ, ia menerima 100 kali lipat. Dia membuka kembali sumur-sumurnya, dan itu overflow flow-nya. Jadi saya percaya dalam saat-saat ini, belajarlah kita tetap taat untuk menabur, di mana kita tertanam di gereja Rock Batam. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat setiap kami yang ada di Zoom ini, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan, itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau yang memelihara kesehatan setiap kami. Itu kami sudah mengucap syukur ya Tuhan. Meskipun Kau izinkan kami dalam keadaan yang sakit, mungkin di dalam keadaan yang COVID-19 pun, tapi kami mau belajar Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai tangan setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kehidupan setiap kami Bapa. Tuhan, kami percaya dalam bisnis, dalam pekerjaan juga Tuhan. Mungkin ada yang lagi di PHK. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Kiranya Engkau juga tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Karya Agung-Mu selalu ada bersama setiap kami. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah dapat daripada-Mu Tuhan, kami bisa mengembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bisa menabur karena kami percaya Tuhan, inilah ladang-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami akan menabur dengan sukacita, dengan penuh syukur. Kami percaya, kami akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Dan kami akan mendapatkan damai sejahtera. Yang siap menabur, katakan amin. Selamat menabur warga kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya,
dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji Tuhan, Pak Bambang, firman-Nya luar biasa, ya, mengingatkan kita semua. Minggu kemarin strong, kita kuat. Sambungannya hari ini kita terus tetap berjaga-jaga. Karena ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka bumi boleh bergoncang, semua boleh goyang, ya. Keadaan boleh apapun terjadi, tetapi iman saudara dan saya tetap kuat. Katakan amin. Oh, luar biasa, ya. Terima kasih, yuk. Yang sakit berdoa terus, ya. Tuhan akan pulihkan kesembuhan. Pak Hani, jemaat yang mungkin kita tidak tahu, tetapi kita selalu bawa dalam doa. Ya, yang sakit Tuhan pasti tolong, yang kena COVID juga mungkin, ya, Uci, Tuhan tolong, ya, Tuhan kasih kekuatan. Yang letih lesu, yang mungkin hari-hari ini rasanya imannya tidak kuat, waduh Tuhan keadaan begini, ya, mungkin usaha bisnisnya, tetap Tuhan pelihara, mengucap syukur, katakan amin, ya, mukanya berseri-seri. Wah, ada hati yang gembira adalah obat. Yang kemarin saya sampaikan, obat yang manjur. Tidak ada lagi obat imesitin, obat apa-apa, tapi hati yang gembira, semangat yang tidak pernah patah. Itulah kekuatan kita. Ayo berdoa, angkat tangan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kami kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Kau rapi hamba firman-Mu, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat roh yang dikasih Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu, tetapi selalu doa kami, biarlah keadaan sehat dan baik-baik. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang jemaat kami. Engkau memberkati ketika keluar dan masuk, dimanapun umat-Mu berada. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan tambahkan. Yang hari-hari ini mungkin mereka sudah tidak ada jalan. Tuhan buka jalan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan. Mungkin dalam rumah tangga yang merencanakan perceraian. Kami minta anggur baru. Dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berikan kami tetap kuat. Strong. Semangat. Karena kami mau berjumpa dengan Tuhan. Ada pengharapan di dalam kehidupan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera. Yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang memberikan engkau kekuatan dan hikmat mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Wow. Pak Edi, shalom. Pak Tris, Pak Hani, semua. Shalom, Tris. Pak Edi, Lesti, Bulan. Wow. Shalom. Kasihan, men. Tante. Tina. Ya. Tante, ini ada pasangan yang baru menikmatin 11 tahun pernikahan. Ada Novi and Sila. Oh ya, Ya, Novi kemarin Pris, ulang tahun. Iya. anniversary yang Happy birthday. Siapa yang berulang tahun? Pris. Anniversary, Chris. Oh, anniversary. Oh, pernikahan. Ya. Bagaimana Toma ini? ya. Oke, amin. Tapi itu jadi contoh ya. Luar biasa harmonisnya. Tapi anaknya kok cuma satu, tambah lagi lah satu. Amin, Ya. Tante. Tante berdoa terus. Pasti ditambahin cowok. Haleluya. Kan Lagi lagi PPKM, berkembang.
Kembar tuh. Time itu Harus berkembang, tidak boleh 1, 3 minimal. Jaga jarak, jaga jarak. Tina tante doa pasti mandi loh doain. Kemarin Dinda Gideon itu lihat mau berdoa langsung mandi udah ambil. Amin. Di dalam doa ya, please. Sama Nopri. Sayang itu. Mak kangen TikToknya, mak kangen TikTok. Aduh. TikTok ya. Shalom semuanya, Nova. Kok enggak ketok Maria, Mbak Pak Edward ya? Lama. tadi Padang. ada nih tante. Ada Oh, udah pulang ketok tante. ya. Mungkin Shalom. kesaksian sebentar. Shalom Maria, Pak Ya, Edward. shalom, Mak. Oke, sampai kangen sayang. Oh, ya ini Edward Lee nih Pak Edward. Iya, betul. Oh, tak pikir Edward boleh. Ya. Shalom Pak Edward. Ya, Maria shalom. sehat semua ya. Sehat ya. Amin. Anak-anak semua sehat, puji Tuhan. Pak Edward semakin senyum karena Bu Maria sudah datang. Ya. Oh ya. Shalom. Shalom semua. Maaf Ya. nih tidak tampakkan wajah. Oh, shalom Bu Nita. Iya. Oh iya Bu Nita, shalom. Oh, Oh itu Dedi, lagi shalom. datangin cucu, ribet banget. Oh ya. Ini bener tiba-tiba Terbalik dadakan. Den, gambarnya Den, terbalik Den. Dan di landscape Ya, aja. Dedi. Landscape aja. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Ayo. Semua hari Minggu pada mendengarkan firman. Nah, Ya. luar biasa ya, tetap kuat dilindungi Tuhan. Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi Pak Edi dan Pak Bambang. keluar ya. Pak Hani ini fotonya kok ganteng gini Mbak Ibu Hani ini lihat mudanya. Wah, Pak Hani sehat. Bu Hani, Nah, tuh, semakin seger. Bu Hani, Pak Hani. Sehat ya. Sehat, amin. Amin, puji Tuhan ya bisa tetap kuat semua. Puji Tuhan, Bunita, tinggal anak-anak. uji ya. Hah? Andrea sudah. Pak Tante Uci Freedom, sehat-sehat. Pak Tante Freedom, Uci sehat. Freedom, kapan ngejak Mak ke pantai lagi Freedom? Aigu. Ke pantai. Bro Freedom dipanggil. Tante Uci baik-baik aja. Sudah sehat ya? Iya, Tante Iya, Pak Uci. Franky, Bu Memen juga kena Iya. COVID. Pak Franky, Bu Memen, Pak Krisman sama di dalam grup hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala rock semua hampir ada beberapa yang kena COVID. Ya, Tapi sudah oke, ya. sudah sehat. Ya, Pak Franky sudah sehat, ya, sudah sehat. ya Bu. Pak Franky kan orangnya kuat, strong. Dia jaga makanan. Iya. Ya, puji Tuhan. Ada. Devi juga anak saya sudah sehat itu. Berapa hari lagi pulang, Rebo pulang rumah. Devi Haleluya, puji Ya. Tuhan. Iya. sudah sehat. Amin. Mungkin Bu Maria mau kasih kesaksian dari Padang ini. Kemarin Umar, ya. Umar orang Padang. Tak pikir kemana, kok tidak ada suara ini. Kesaksian. Noni, oke, aman-aman ya Noni ya. Ya, amin, Mak. Baik. Ambil mantu cucu. Baik. Begitu. Ya. Ya. Apa kesaksian apa ya? Ya, memang luar biasa Tuhan. Amin. Ya. Baik. Memang kemarin saya pulang ke Padang, udah 3 tahun lebih nggak kembali ke Padang. Oh. Di dalam masa liburan anak-anak kebetulan barengan libur mereka, jadi aku ke Padang bertiga. Ya di Padang suatu hal memang perjalanan rohani yang aku rasakan sangat berbeda dalam arti banyak cinta kasih sesama saudara, orang tua yang berbeda rasanya. Ya, aku percaya suatu perubahan yang dimaksud entah perubahan saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, sehingga seperti Pris katakan, kalau kita merubah suatu hal, melihat suatu perubahan, kita berubah cara pandang bahwa Tuhan yang ada dalam setiap apapun yang kita alami, segala sesuatu itu menjadi sangat indah, sangat nikmat, sangat luar biasa. Ya kadang-kadang sebagai manusia mungkin
bisa saja kita bersungut-sungut, misalnya kami banyak liburan ke pantai, ada beberapa momen yang hujan. Nah begitu hujan kita nggak bersungut-sungut, nanti ada waktu di tempat yang berbeda yang lebih baik. Nah itulah salah satu merubah cara pandang melihat apa yang Tuhan izinkan kepada kami dalam masa berlibur kemarin, sehingga banyak hal kita merasa semua itu indah dan baik dari Tuhan. Aku terharu cerita ini karena cinta kasih sayang dari sekeliling saya merasakan perbedaan yang luar biasa. Amin. Ya, berarti ya kesaksian dalam arti secara kerohanian, dan memang orang bilang kok mau kamu berlibur orang COVID, ya memang betul di pesawat dari diantar sampai naik pesawat sampai turun maskernya double dan tidak dibuka, minum pun tidak. Karena memang satu hal cara prokes yang baik dalam arti kita ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi itu udah nggak bisa lagi. Jadi memang kami diem, tidak buka, tidak minum sampai dari check-in semua lah, dari diantar sampai di pesawat. Ya amin ya, dalam arti salah satu prokes yang baik kita jalankan, kita percaya dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalaupun suatu pengalaman wisata di Padang luar biasa kemarin dari Diaken, kita punya grup doa bersama ya, Menara Doa. Ya, aku kesaksiankan dari segi wisata luar biasa. Boleh kita tur bersama nanti kalau COVID berlalu, kita ke Padang, kita mulai mendukung karena sangat indah. Ini cerita bini aku nggak dapat komisi loh ya. Bukan business minded loh ini. Jadi Padang kota yang sangat baik secara view, nature, alamnya alam yang alami benar. Bagus lah, nanti mana tahu teman-teman kita nabung, kita pergi satu rombongan besar, tur ke Padang, ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, seperti Pak Trisno cerita sate Padang Panjang, aduh nikmatnya minta ampun. Sate Padangnya seger, sapinya itu sapi yang seger, jadi aroma sapi itu masih seger kita rasakan. Pak Trisno pernah ke Padang ya, memang betul. Jadi nanti ayo nabung bersama, kita jalan bersama, nanti bisa sama-sama saya ke Padang karena cukup tidak terlalu mahal ya, murah tiketnya. Kalau ke Padang, kalau ke Labuan Bajo tempat Pak Predom itu kan cukup lebih sangat mahal tiketnya ya. Nah kalau ke Padang masih terjangkau ya, ya boleh, ayo kita sama-sama mulai nabung biarpun masa COVID, kita nabung supaya COVID berlalu, mungkin tahun depan kita punya uang, kita bisa berangkat untuk tur Sumatera Barat, Padang tercinta. Aja, aduh kayak promo aja, gue kayak PR-nya Sumatera Barat gue ngomong nih. Ya Mar, Bukit Tinggi kelihatannya nggak ada yang mau pakai masker. Kemarin David buka franchise yang saya suruh ke Bukit Tinggi, nggak ada maskeran semua. Betul. Apa benar ya? Benar. Mereka yang makan itu semua ya. Nah, betul, sedikit tambahan. Memang waktu kita ke Padang selalu masuknya banyak restoran Padang ya kan ya, dan terus terang ada ayam penyet kan di sana Bukit Tinggi. Ada. Aku ada lihat ayam penyet lewat Bukit Tinggi di Padang pun aku lewat di Raden Saleh itu ada ayam penyet ria. Nah, tapi memang soal pakai masker, Padang adalah tingkat kepatuhan yang paling rendah untuk bermasker. Dan setiap pergi kemana tidak yang pakai masker. Memang kita ada yang